Bab 1274, Kultivasi Ganda adalah Jalan Raja 6. Peri terlahir dengan persepsi tajam terhadap tanaman. Mereka dapat memahami perubahan apapun pada tanaman yang telah kehilangan nyawanya. Pengalaman Shen Yanxiao jauh lebih sedikit dibandingkan saat dia masih manusia. Perbedaan ini membuat Shen Yanxiao merasa sangat santai. Dia akhirnya mengerti mengapa semua elf dapat dengan mudah meramu ramuan. Berkat bakat para elf, pemahaman mereka terhadap setiap bahan obat akurat tanpa kesalahan. Manusia tidak perlu melihat dan menciumnya dengan saksama. Selama mereka mengikuti persepsi mereka, semuanya akan sangat mudah. Menyadari bahwa para elf sangat berbakat dalam hal pengobatan herbal, Shen Yanxiao berharap ia dapat merebut kembali beberapa dari mereka. Baik dari kecepatan maupun kemurnian ramuannya, mereka jauh melampaui manusia. Akan lebih baik untuk membawa mereka kembali ke Sun Never Sets untuk menjual beberapa ramuan. Namun, Shen Yanxiao hanya memikirkannya. Belum lagi permusuhan para elf terhadap manusia, ada juga masalah dengan para elf itu sendiri yang membuatnya takut untuk bertindak gegabah. Polusi. Tidak seorang pun tahu apakah bahaya tersembunyi ini akan tiba-tiba meletus suatu hari. Shen Yanxiao diam-diam meramu ramuan tersebut, dan sebotol ramuan pun diproduksi tak lama kemudian. Kecepatannya berkurang setengah dibandingkan saat dia masih manusia, tetapi kemurnian ramuannya meningkat lebih dari 2 tingkat. Shen Yanxiao jatuh cinta dengan perasaan menjadi peri saat meramu ramuan. Dia meramu ramuan satu demi satu, dan saat dia melihat deretan ramuan yang menumpuk di depan matanya, Shen Yanxiao sudah memikirkan metode yang bagus untuk mengolahnya. Dia akan meminta burung vermilion untuk membawa ramuan-ramuan ini ke kapal dagang keluarga Qilin dan meminta mereka membawanya kembali ke Sun Never Sets agar diproses oleh Qixia. Saat dia berlatih pengobatan herbal, dia bisa menyediakan ramuan untuk Sun Never Sets. Shen Yanxiao tidak menunda sedikit pun. Waktu berlalu dengan cepat saat dia meramu lebih banyak ramuan. Shen Yanxiao bahkan tidak berhenti sejenak. Tubuhnya menyerap kekuatan hidup sementara tangannya sibuk meramu ramuan. Dia juga membantu Xiu menyerap unsur-unsur gelap sambil menjaga hubungan mental yang stabil dengan burung vermilion di malam hari. Shen Yanxiao jelas sibuk, tetapi dia tidak merasa lelah sama sekali. Dia seperti anak kecil yang baru saja memasuki dunia baru yang dengan senang hati mempelajari ilmu pengobatan herbal sampai mati. 7 hari berlalu dalam sekejap mata dan Shen Yanxiao tidak merasa lelah bahkan setelah dia sibuk selama 7 hari 7 malam. Melihat tumpukan ramuan yang tersusun rapi di cincin interspatialnya, Shen Yanxiao merasa sangat puas. Sangat mudah bagi para elf untuk membuat ramuan. Jika ini terus berlanjut, aku bahkan mungkin akan menjadi ahli herbal hebat dalam waktu singkat. Setelah mengendurkan otot dan tulangnya, Shen Yanxiao tersenyum sambil berfantasi tentang masa depannya yang indah dan tak terbatas. Waktu pelatihannya di lantai 3 juga telah berakhir. Shen Yanxiao mengemasi barang-barangnya dan berlari keluar dari Menara Roh Murni untuk mencari Kier untuk mendapatkan tiket masuk lantai 4. Kecepatan Shen Yanxiao dalam naik 1 tingkat tiap minggu telah mengejutkan semua elf. Ketika mereka melihat Shen Yanxiao menerima tiket lantai keempat dari Kier sambil tersenyum dan memasuki Menara Roh Murni, ekspresi mereka hanya bisa digambarkan sebagai ngeri. Apakah Anda membutuhkannya di sini? Bisakah Anda memberi mereka jalan keluar? Kecepatan Shen Yanxiao yang bagaikan roket tidak hanya mengejutkan kelompok elfnya, bahkan para elf yang datang sebulan sebelumnya pun telah mendengar tentangnya. Bab 1275, Kultivasi Ganda adalah Jalan Raja 7. Dari kelompok elf sebelumnya hingga kelompok elf baru yang baru saja memasuki kamp pelatihan lanjutan, mereka semua tahu bahwa ada peri kecil yang menantang surga di kamp pelatihan lanjutan. Dia masih muda, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setelah memasuki kamp pelatihan lanjutan selama 1 bulan, dia telah bergegas ke lantai 4 Menara Roh Murni. Tidak ada satupun elf di kelompok sebelumnya yang bisa mencapai kecepatan sebesar itu. Secara umum, elf berbakat dapat memasuki lantai kedua Menara Roh Murni dalam waktu sekitar 1 bulan setelah memasuki kamp pelatihan lanjutan. Pada dasarnya akan ada 1 atau 2 peri seperti itu di setiap kelompok. Ambil contoh Anran. Setelah berlatih selama sebulan, ia akhirnya memperoleh izin untuk memasuki lantai 2 Menara Roh Murni. Selain Shen Yanxiao, ia adalah satu-satunya di antara kelompok elf mereka yang memasuki lantai 2. Meskipun kemajuan Anran cepat, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima para elf. Tapi Shen Yanxiao, dia seorang cabul.
1 lantai per minggu. Dia bahkan tidak beristirahat sedikit pun. Ia memperkirakan, jika bukan karena izin itu, ia akan tetap berada di Menara Roh Murni hingga kamp pelatihan berakhir 5 bulan kemudian. Mengerikan, sangat mengerikan. Semua elf di kamp pelatihan tingkat lanjut menganggap Shen Yanxiao sebagai orang mesum. Bahkan Tetua Yue pun mengungkapkan keterkejutannya yang besar saat mengetahui kemajuan Shen Yanxiao. Dapat dikatakan bahwa sejak didirikannya kamp pelatihan tingkat lanjut hingga sekarang, tidak ada elf yang dapat menandingi Shen Yanxiao dalam hal kecepatan peningkatan. Penampilannya telah sepenuhnya memecahkan rekor kemajuan Menara Roh Murni di kamp pelatihan tingkat lanjut. Saat Shen Yanxiao muncul lagi dan mengambil jalan menuju lantai 5, para elf sudah mati rasa. Bukankah itu hanya tingkat kelima? Tidak masalah. Bagaimanapun juga, dalam seminggu lagi, gadis ini akan datang dan mendapatkan tiket masuk ke lantai 6. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Karena Shen Yanxiao berkembang terlalu cepat, Penatua Yue khawatir apakah dia bisa mengatasinya. Karena alasan ini, Tetua Yue secara khusus datang untuk berbicara dengan Shen Yanxiao ketika dia mengambil tiket lantai 5. Hasilnya, dia menemukan bahwa dalam waktu setengah bulan yang singkat, Shen Yanxiao telah berubah dari peri merah menjadi peri putih, dan dia langsung terdiam. Ketika dia melihat Shen Yanxiao yang memiliki kulit kemerahan dan aura yang sehat, semua perhatian dan kepedulian di hati Penatua Yue hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pada akhirnya, dia hanya bisa terdiam cukup lama sebelum membiarkan Shen Yanxiao melanjutkan memanjat menara. Shen Yanxiao bermaksud melanjutkan kultivasi gandanya dan memasuki lantai 5 Menara Roh Murni. Namun, saat dia melangkah ke lantai 5, dia langsung merasakan kekuatan besar menyerang wajahnya, dan dia merasa pusing. Aura di sini sangat kuat. Shen Yanxiao segera memperlambat penyerapan energi eksternal oleh sumber kehidupannya. Lantai kelima Menara Roh Murni jauh berbeda dari 4 lantai sebelumnya. Energi di sini sangat kuat dan murni. Bahkan jika semua energi di 4 tingkat bawah dimurnikan dan digabungkan, energi di sini bahkan tidak mencapai setengahnya. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Meskipun dia telah memperlambat kecepatan penyerapan sumber kehidupannya, kekuatan hidup yang melonjak masih dengan panik menyerang sumber kehidupannya. Seolah-olah energi itu ingin sekali memasuki tubuhnya. Yang lebih mengerikan adalah ketika kekuatan kehidupan mengalir masuk, Shen Yanxiao jelas merasakan sedikit getaran di sumber kehidupannya, dan gelombang rasa sakit yang menusuk menyebar dari sumber kehidupan ke tubuhnya. Bab 1276, Keanehan di Menara Roh Murni 1. Rasa sakitnya langsung menjalar ke sarafnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Shen Yanxiao mengerutkan kening, merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Kabut abu-abu mengalir keluar dari dada Shen Yanxiao dan mengembun menjadi bentuk manusia di depan matanya. Shen Yanxiao gemetar, Xiu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk gadis kecil yang gemetar itu. Jangan menyerap energi di sini. Suara Xiu terdengar di telinga Shen Yanxiao. Xiu, sakit sekali. Shen Yanxiao menggertakkan giginya dan memutus hubungan antara sumber kehidupannya dan dunia luar menurut perkataan Xiu. Namun, dia tidak dapat menghentikan kekuatan hidup yang mengalir masuk. Rasa sakitnya sedikit berkurang, tetapi masih terasa dingin menusuk tulang. Xiu mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Tiba-tiba, cahaya redup menyelimuti mereka. Energi di sini aneh. Xiu memegang Shen Yanxiao erat-erat di tangannya dan dengan hati-hati menuangkan energinya ke dalam tubuhnya untuk menghilangkan kekuatan hidup yang terus-menerus menyerangnya. Gadis kecil dalam pelukannya akhirnya berhenti gemetar, dan Xiu menghela napas lega. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Aku belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Ekspresi Shen Yanxiao akhirnya berubah menjadi lebih baik. Kekuatan hidup di lantai 5 benar-benar berbeda dari 4 lantai pertama. Jika dia tidak ingin melanjutkan pelatihannya, dia hanya perlu mematikan sumber kehidupannya. Namun, bahkan jika dia melakukan itu, kekuatan hidup yang tersisa di Menara Roh Murni masih akan mengalir ke tubuhnya. Shen Yanxiao merasa sangat tidak nyaman dengan energi yang memiliki pikirannya sendiri. Saya belum yakin, tetapi kekuatan hidup di sini memang jauh lebih padat daripada sebelumnya. Menurut akal sehat, jumlah energi ini seharusnya tidak menyebabkan rasa sakit bagi Anda. Xiu menyipitkan matanya dan menatap kabut tipis di sekitar mereka. Dia telah memasang penghalang di sekitar mereka untuk mencegah kekuatan hidup mengalir masuk. Energi di sini terlalu aneh. Shen Yanxiao bisa menahan rasa sakit,
tetapi di sini dia menjerit kesakitan. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya penderitaan yang ia tanggung. Setiap menara pure spirit kokoh karena menggunakan batang pohon tebal yang tumbuh dari tanah hingga ke puncak menara sebagai fondasinya. Di 4 lantai pertama, hanya batang pohon yang gundul yang terlihat, tetapi di tengah lantai 5, cabang-cabangnya terlihat menjulur keluar. Daun-daun hijau muda terlihat menghiasi cabang-cabangnya. Melalui kabut, sedikit warna hijau itu terlihat sangat mencolok. Jika kau ingin tahu alasannya, kau harus memeriksa cabang-cabang pohon ini, bisik Xiu. Shen Yanxiao mengangguk. Ketika dia memasuki menara roh murni, dia melihat batang pohon di tengah menara. Kier hanya menyebutkan bahwa pohon itu ditransplantasikan dari pohon kehidupan, jadi kekuatan hidup yang terpancar darinya lebih kuat daripada di tempat lain. Shen Yanxiao juga memiliki pemikiran yang sama sebelumnya. Namun, ketika dia melangkah ke lantai 5 menara roh murni, dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Meskipun dia belum pernah melihat pohon kehidupan yang sebenarnya, jika pohon-pohon di menara roh murni hanya cabang-cabang pohon kehidupan, maka kekuatan mereka tidak akan begitu mengerikan. Energi di sini sudah sangat padat, dan itu baru level kelima. Jika mereka memasuki level ke-7, seberapa kuat energinya? Apakah ini benar-benar hanya sekedar cabang dari pohon kehidupan? Shen Yanxiao berpikir bahwa bahkan jika dia memasuki kota Monsin, intensitas kekuatan kehidupan di sana hanya akan sama dengan beberapa lantai pertama menara roh murni. Bab 1277, Keanehan di Menara Roh Murni, 2. Xiu menahan penghalang itu agar Shen Yanxiao tidak bisa melangkah keluar. Kalau tidak, dia akan langsung merasakan sakit yang luar biasa. Tepat saat dia hendak menuju ke posisi tengah bersama Xiu, dia tiba-tiba mengangkatnya. Shen Yanxiao tersentak dan menatap rahang Xiu dengan heran. Aku tidak bisa memasang penghalang besar untuk mencegahmu keluar tanpa sengaja. Lebih aman dengan cara ini. Tidak ada ekspresi di wajah Xiu. Semua yang dia lakukan adalah demi keselamatannya. Shen Yanxiao menggerakkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk tanpa suara. Lengannya yang dingin memeluknya erat dan seluruh tubuhnya menempel di dadanya yang dingin. Namun, wajahnya tidak bisa menahan rasa panas. Langkah kaki Xiu sangat cepat. Melewati kabut, mereka segera tiba di tengah. Seolah-olah sebuah pohon besar telah diblokir oleh lantai dan langit-langit, sehingga hanya menyisakan sebagian pohon saja. Daun-daun hijau muda di dahan pohon sangatlah indah. Pandangan Xiu berhenti pada dedaunan itu. Shen Yanxiao bertanya, apakah ada masalah dengan daun-daun ini? Tatapan mata Xiu yang terfokus membuatnya bertanya-tanya. Lihatlah lebih dekat daun-daun ini. Apakah ada yang salah dengan batangnya? Xiu memegang Shen Yanxiao dengan satu tangan dan mengulurkan tangan untuk menyingkirkan sehelai daun, memperlihatkan sehelai daun tipis. Shen Yanxiao mengamati lebih dekat, warna daun-daun itu sangat mirip dengan warna daunnya. Namun, warna batangnya jauh lebih gelap daripada warna daunnya, kata Shen Yanxiao. Xiu mengangguk. Betapapun kuatnya kekuatan hidup, itu tidak akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan bagi para elf. Sebelumnya di lantai pertama Menara Roh Murni, meskipun para elf itu tidak dapat menyerap sejumlah besar kekuatan hidup dalam waktu singkat, mereka tidak merasakan sakit sejak awal. Selain itu, ketidaknyamanan mereka berasal dari penindasan sumber kehidupan dan bukan dari rasa sakit saraf mereka. Ini sama sekali berbeda dari situasi Anda. Xiu menganalisis keanehan tempat ini. Terlepas dari situasinya, reaksi Shen Yanxiao tadi sangat aneh berdasarkan pada bagaimana kekuatan hidup biasanya bekerja. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Penatua Yue kepadamu tentang pencemaran para elf? Xiu menatap Shen Yanxiao, matanya yang keemasan memantulkan wajah yang lembut dan cantik itu. Apakah maksudmu situasi aneh ini disebabkan oleh polusi? Suara Shen Yanxiao dipenuhi dengan keterkejutan. Aku tidak yakin, tetapi kemungkinan besar begitu. Xiu menyipitkan matanya dan berkata, situasimu berbeda dari elf lain karena kau dapat menyerap kekuatan hidup dalam jumlah besar. Jika polusi dicampur dengan kekuatan hidup, maka dengan kecepatan penyerapan elf biasa, aku khawatir akan sulit bagi mereka untuk bereaksi sepertimu. Hanya dengan kecepatan penyerapanmu itu akan menyebabkan rasa sakit yang begitu hebat. Ini mirip dengan racun yang bekerja lambat. Minum sedikit setiap hari tidak akan membuat siapapun menyadari ada yang tidak beres. Namun, jika mereka tiba-tiba minum secangkir penuh suatu hari, maka ketidaknyamanan akan segera muncul.
Itulah perbandingan penyerapan kekuatan hidup Shen Yanxiao dengan elf lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Shen Yanxiao dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Polusi yang membawa kehancuran bagi para elf tercampur dengan kekuatan kehidupan. Harus diketahui bahwa dari lahir sampai mati, yang tidak bisa ditinggalkan oleh para elf adalah kekuatan kehidupan. Mereka menyerap kekuatan dari pohon kehidupan hampir setiap detik. Bab 1278, Keanehan di Menara Roh Murni 3. Jika semuanya seperti dugaan Xiu, kemudian, bukankah itu berarti semua elf di benua Dewa Bulan telah terinfeksi polusi? Bencana ini cukup untuk menghancurkan para peri. Aku masih tidak yakin mengapa kekuatan kehidupan di sini jauh lebih kuat daripada di luar. Itu masih belum diketahui. Jika ini hanya cabang dari pohon kehidupan, maka akan mudah untuk dijelaskan. Namun, jika ini adalah bagian dari pohon kehidupan, maka aku khawatir semua yang harus dihadapi para elf tidak akan sesederhana itu. Xiu mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati para elf. Yang dia pedulikan adalah Shen Yanxiao saat ini berada di benua Dewa Bulan. Jika polusi dilepaskan dari pohon kehidupan, maka akan terlalu berbahaya bagi Shen Yanxiao untuk terus tinggal di sini. Bagaimanapun, karena segel itu, sumber kehidupannya dapat menyerap kekuatan kehidupan dengan cepat. Itu hal yang baik, tetapi jika polusi tercampur di dalamnya, maka itu hanya akan menjadi hal yang buruk. Kita hanya bisa menyelidikinya sendiri. Tetua Yue tidak akan pernah memberitahuku hal ini. Lagi pula, Kier tampaknya tidak tahu asal-usul batang pohon ini. Shen Yanxiao cerdas. Bahkan jika Tetua Yue sangat menghargainya, semua informasi tentang pohon kehidupan adalah rahasia utama di antara para elf. Tidak mungkin informasi itu mudah bocor. Yah, itu tidak sulit. Xiu mengangkat alisnya. Shen Yanxiao mengedipkan matanya dan menatap Xiu. Saat Xiu mengangkatnya dengan satu tangan, posturnya saat ini adalah dia duduk di salah satu lengan Xiu sementara tangan kecilnya melingkari lehernya. Karena mereka berdiskusi tentang polusi, Shen Yanxiao tidak menyadari betapa ambigunya tindakan mereka. Namun, ekspresi Xiu telah membuatnya sadar kembali. Wajahnya tepat berada di samping wajah tampan itu. Jika dia bergerak setengah jari saja, wajah mereka pasti akan saling menempel. Shen Yanxiao dapat melihat dengan jelas kulit Xiu, bersih dan putih tanpa pori-pori. Dia juga bisa melihat bulu mata Xiu yang panjang, tebal dan keriting, mirip kipas kecil. Hidungnya mancung dan bibirnya tipis. Degup, degup. Shen Yanxiao mendengar detak jantungnya. Xiu tidak menyadari bahwa seorang gadis kecil sedang mengintip kecantikannya. Dia mengangkat tangannya yang kosong dan dengan lembut meletakkan jari-jarinya yang ramping di dahan pohon. Helaian sutra perak mengalir keluar dari ujung jarinya dan melilit dahan pohon. Apa yang sedang kamu lakukan? Shen Yanxiao dengan paksa menekan hatinya yang gelisah dan mencoba yang terbaik untuk bersikap serius. Aku dapat memperluas kekuatanku ke pohon ini dan menemukan tubuh utamanya. Jika pohon ini berdiri sendiri, maka aku dapat merasakan akarnya. Jika tidak, Xiu tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia terus-menerus melepaskan kekuatannya untuk memperpanjang persepsinya. Cahaya perak melingkari pohon dan perlahan-lahan memasuki tanah. Para elf di beberapa lantai berikutnya masih berkultivasi. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa benang perak setipis rambut meliuk-liuk di seluruh batang pohon tebal, dari atas ke bawah, jauh di bawah tanah. Shen Yanxiao diam-diam menatap profil samping Xiu. Xiu jarang menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia jarang sekali mendongak dan mengerutkan kening. Wajahnya selalu memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh yang membuat orang-orang yang berada ribuan mil jauhnya menjauh. Namun, entah mengapa, Shen Yanxiao melihat sedikit keseriusan di matanya, dan kilatan tersembunyi di matanya membuat Xiu tampak menarik. Bab 1279, Keanehan di Menara Roh Murni 4. Garis perak itu terus memanjang, dan alis Xiu semakin berkerut seiring berjalannya waktu. Ada apa? Shen Yanxiao, yang sedang fokus mengintip kecantikan Xiu, segera menyadari ketidaknormalan Xiu. Xiu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menarik tangannya dan meletakkan Shen Yanxiao di tanah sebelum melihat ke ujung jarinya. Ujung jarinya yang semula putih berubah agak merah, seolah-olah ia telah tersiram air panas. Aku tidak merasakan akar pohon ini. Xiu mengalihkan pandangannya dan menatap Shen Yanxiao. Saya menggunakan energi saya untuk merasakan pohon ini, dan setelah energi saya masuk jauh ke dalam tanah,
saya menemukan bahwa pohon itu tidak berakar di bawah tanah. Saya terus menjelajah tetapi saya diserang oleh penghalang di suatu tempat. Kau diserang. Shen Yanxiao tertegun sejenak. Dia telah mengalami betapa mengerikannya kekuatan Xiu, dan sejujurnya dia tidak tahu penghalang apa yang tidak bisa dilewati Xiu. Akan tetapi, dilihat dari ekspresi Xiu, jelas bahwa dia tidak berhasil melewati penghalang itu. Xiu mengangguk dan berkata, hanya saja kekuatan yang dilepaskan tidak sekuat itu dan mustahil untuk melewati penghalang itu. Kekuatan penghalang itu jauh lebih kuat daripada yang kau lihat di luar kota elf manapun. Shen Yanxiao telah mengunjungi hampir semua kota di benua Dewa Bulan. Satu-satunya kota yang belum dikunjunginya adalah kota Cahaya Bulan. Jika ada penghalang di benua Dewa Bulan yang lebih kuat daripada kota tingkat hitam. Kalau begitu, itu pasti Monsin City. Maksudmu pohon-pohon di Menara Roh Murni terhubung langsung dengan kota Monsin. Jejak keterkejutan melintas di mata Shen Yanxiao. Jika memang begitu, maka pohon-pohon itu mungkin tidak sesederhana yang dijelaskan Kier. Kemungkinan besar mereka adalah bagian dari pohon kehidupan. Tidak heran energi yang dihasilkannya begitu kuat. Tidak heran kekuatan hidup di Menara Roh Murni begitu padat. Shen Yanxiao menggigit bibirnya dan menoleh untuk melihat dedaunan berwarna gelap. Jika yang membuatku merasa sakit benar-benar polusi, maka polusi itu berasal dari pohon kehidupan. Shen Yanxiao terkejut dengan dugaannya. Lucu sekali. Pohon kehidupan yang diandalkan para elf untuk bertahan hidup justru menjadi biang keladi yang akan menyebabkan kehancuran mereka. Shen Yanxiao terdiam. Kurasa aku tidak terinfeksi. Bibir Shen Yanxiao berkedut. Dia telah menyerap banyak kekuatan hidup di benua Dewa Bulan, dan benda yang disebut polusi itu mungkin telah memasuki sumber kehidupannya bersama dengan itu. Dia tidak ingin ditipu oleh pohon kehidupan sebelum dia mencapai tujuannya untuk membuka segelnya. Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, polusi ditujukan pada para elf dan tidak berpengaruh padamu. Kalau tidak, kamu tidak akan mengalami reaksi sebesar itu. Sebagian besar alasan rasa sakitmu juga karena penolakanmu terhadap polusi. Sederhananya, Shen Yanxiao tidak menyerap polusi sama sekali. Saya kebal. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Xiu menyipitkan mata emasnya dan menatap Shen Yanxiao. Apa dampak terbesar polusi terhadap para elf? Shen Yanxiao berkata terus terang, agar mereka memiliki emosi negatif dan menjadi kurang murni dan baik. Xiu melanjutkan, sikapmu sudah seperti ini, jadi kamu tidak mungkin tertular sejak awal. Jadi, bagaimana itu bisa memengaruhimu? Shen Yanxiao terdiam. Apakah dia secara tidak langsung digambarkan oleh Xiu sebagai orang yang hina, tidak tahu malu, dan rendahan? Bab 1280, Keanehan di Menara Roh Murni 5. Peri itu baik dan murni, dan polusi membuat mereka jahat dan rumit. Dia sudah tidak baik dan tidak murni. Jadi, polusi tidak berpengaruh padanya. Menabrak, dia jelas datang ke sini untuk mengejeknya. Mana janji mewah dan berkelas itu? Tolong jangan buat aku menderita. Kalau begitu aku benar-benar beruntung. Shen Yanxiao menatap Xiu dengan senyum palsu. Gelembung merah muda di hatinya langsung pecah. Dia tahu itu. Dia tahu itu. Xiu berkata pelan, ini adalah sifat bawaan manusia, tapi ini memang racun yang mematikan bagi para elf. Kenapa kau berkata begitu? Baiklah, dia bukan satu-satunya yang diejek. Paling tidak, dia telah menyeret seluruh umat manusia bersamanya, dia bisa dianggap puas. Di antara 8 ras utama, emosi manusia adalah yang paling melimpah dan paling rumit. Manusia memiliki 7 emosi dan 6 kenikmatan indrawi. Orang yang berbeda tumbuh di lingkungan yang berbeda dan kepribadian yang mereka ciptakan juga sangat berbeda. Namun, ini tidak berlaku untuk ras lain. Selain manusia, setiap ras memiliki karakteristik menonjolnya sendiri. Peri itu acuh tak acuh. Mereka hidup berdampingan dengan kehidupan semua makhluk hidup di dunia. Mereka menyukai kedamaian dan alam. Mereka acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang ada di luar sana. Kurcaci itu impulsif. Apa yang mereka suka dan tidak suka sangat jelas. Mereka fanatik dengan apa yang mereka suka dan tidak suka. Merfolk itu sombong. Mereka tinggal di dasar laut dan menari bersama laut. Mereka paling suka dipuji. Naga itu rakus. Mereka mengejar harta yang tak terhitung jumlahnya untuk menghiasi sarang mereka. Mayat hidup itu jahat. Mereka suka segala sesuatu yang gelap. Setan sedang membunuh. Suara Xiu yang dingin dan muram menceritakan keunikan dari beberapa ras. Setiap ras memiliki keunikannya masing-masing,
tetapi semuanya sangat bersatu. Hampir mustahil bagi peri yang rakus atau mayat hidup yang sombong untuk muncul. Di antara manusia, mereka mengandung semua emosi negatif dari ras utama, yang sangat normal. Shen Yanxiao menatap Xiu dan bertanya dengan lembut, bagaimana dengan ras dewa? Apakah ras dewa yang dipuja oleh semua orang memiliki kepribadian negatif? Xiu menatap Shen Yanxiao dan berkata perlahan, sombong. Sombong. Shen Yanxiao merenungkan kata ini yang tidak terlalu meremehkan. Alasan mendasar mengapa ras dewa tidak akan berselisih dengan ras selain ras iblis adalah penghinaan. Kata Xiu dingin, selain ras iblis, tidak ada ras lain di dunia yang menjadi lawan mereka. Bagi ras dewa, hanya ras iblis yang layak disebut sebagai lawan. Emosi negatif yang terlalu rumit akan mengganggu kondisi mental para elf. Para elf terutama bergantung pada sumber kehidupan mereka, dan ketidakpedulian mereka juga untuk melatih sumber kehidupan mereka dengan lebih baik. Namun, begitu perasaan mereka menjadi rumit, sumber kehidupan mereka juga akan tercemar. Ini adalah lingkaran setan. Selama benih emosi negatif ditanam dalam jiwa elf, benih itu akan secara otomatis berkecambah di sumber kehidupan mereka dan perlahan menggerogoti jiwa mereka. Alasan mengapa Shen Yanxiao tidak terpengaruh oleh polusi adalah karena dia adalah manusia dalam aspek tertentu. Dia telah menjadi manusia selama lebih dari 1 dekade dalam kehidupan masa lalu dan masa kininya. Emosi negatif yang rumit adalah hal yang mudah baginya. Oleh karena itu, polusi tidak dapat menyerang hatinya yang keras kepala. Itu karena hatinya sudah lebih gelap daripada polusi. Bab 1281, Keanehan di Menara Roh Murni 6. Dalam arti tertentu, Shen Yanxiao dapat dikatakan kebal terhadap racun. Kalau begitu, bukankah itu berarti para elf dari benua Dewa Bulan dalam bahaya? Namun, Penatua Yue dan yang lainnya tampaknya tidak terpengaruh. Penatua Yue, Mo Yu, mereka berlima, dan para elf dari suku Cahaya Bulan tampaknya tidak terpengaruh oleh polusi. Mungkinkah mereka kebal terhadapnya? Kekuatan pohon kehidupan berbeda-beda, tergantung pada jaraknya. Para elf dari suku Monsin adalah elf hitam, tetapi sekarang setelah mereka diturunkan pangkatnya dan dibuang ke kota tingkat putih, kekuatan yang dapat mereka infeksi menjadi terbatas. Oleh karena itu, sumber kehidupan mereka mungkin dapat menahan polusi. Kekuatan tetua Yue seharusnya melampaui tingkat elf hitam, jadi dia seharusnya dapat menahannya bahkan di kota tingkat hitam. Namun, Mo Yu dan yang lainnya tidak terpengaruh, yang agak tidak terduga. Xiu tahu apa yang dimaksud Shen Yanxiao. Faktanya, semakin rendah tingkat kota, semakin sedikit elf yang terpengaruh. Semakin tinggi tingkat kota, semakin jelas perubahan dalam kepribadian elf. Kalau begitu, baguslah kalau suku Monsin diturunkan pangkatnya. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Dia bertanya-tanya apakah Raja Peri tahu sumber pencemaran itu. Kalau dia tahu, maka pemusiran suku Monsin tidak akan semudah yang terlihat. Apakah mereka diturunkan pangkatnya karena sifat pemberontak mereka atau untuk melindungi para peri cahaya bulan? Dalam arti tertentu, kamu bisa memahaminya dengan cara itu. Xiu mengangguk. Tetapi mengapa pohon kehidupan menghasilkan polusi? Shen Yanxiao tidak dapat mengerti. Menurut situasi benua Dewa Bulan saat ini, polusi seharusnya tidak muncul lama. Paling tidak, itu seharusnya terjadi dalam 100 tahun. Kalau tidak, rumor tentang para elf di benua cemerlang tidak akan begitu dibesar-besarkan. Aku tidak yakin. Xiu menggelengkan kepalanya. Dia telah tertidur selama bertahun-tahun, dan karena itu dia tidak yakin lagi dengan kejadian-kejadian di dunia ini. Perasaan Shen Yanxiao agak rumit. Dia tidak punya perasaan apapun terhadap elf, tetapi suku kakek dari pihak ibu adalah salah satunya. Meskipun mereka telah diturunkan ke kota tingkat putih dan tidak ada bahaya untuk saat ini, mereka kurang lebih akan terpengaruh jika mereka hidup dalam polusi jangka panjang. Selama masih ada kemungkinan sekecil apapun bagi polusi untuk merusak sumber kehidupan, maka masalah-masalah berikutnya tidak dapat dihentikan lagi. Semua target ditujukan ke kota Monsin. Entah itu membuka segel, bertemu orang tuanya, atau menyelidiki hubungan antara pohon kehidupan dan polusi, semuanya hanya bisa diselesaikan setelah dia memasuki kota Monsin. Tetapi dengan situasi saat ini, bisakah aku terus mengolah sumber kehidupanku? Shen Yanxiao menatap penghalang yang menyelimuti dirinya dan Xiu. Penghalang ini menghalangi masuknya polusi tetapi pada saat yang sama, mengisolasi kekuatan hidup. Begitu ditarik kembali, dia akan langsung merasakan sakit.
Akan tetapi, jika dia terus-menerus seperti ini, dia tidak akan mampu mengolah sumber kehidupannya, apalagi melanjutkan membuka segelnya. Daripada itu, dia mungkin sebaiknya terus berkultivasi di lantai 4. Itu tidak sepenuhnya mustahil, tetapi kamu harus belajar menyaring polusi. Xiu menundukkan kepalanya dan menatap Shen Yanxiao. Alisnya saling bertautan erat. Entah mengapa, Xiu ingin mengulurkan tangan dan menghapus kerutan yang mengganggu itu. Bagaimana? Shen Yanxiao berkedip dan menatap Xiu. Kamu tidak akan menyerap polusi. Polusi tidak akan diserap oleh sumber kehidupanmu. Namun, polusi akan menyebar ke meridianmu dan membuatmu merasakan sakit yang tak tertahankan. Kamu harus belajar mengumpulkan polusi ini dan menghilangkannya dari tubuhmu, kata Xiu. Bab 1282, Keanehan di Menara Roh Murni 7. Bagaimana aku bisa mengeluarkannya? Shen Yanxiao merasa malu. Dia tidak bisa melihat atau menyentuh polusi. Bagaimana dia bisa memadatkannya? Xiu menatap Shen Yanxiao dan matanya berkedip. Shen Yanxiao memiringkan kepalanya dan menatap Xiu, tidak mengerti mengapa dia menatapnya seperti itu. Kau ingin aku mengajarimu? Tanya Xiu dengan suara rendah. Bukankah itu sudah jelas? Shen Yanxiao mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kalau saja dia tahu caranya, hal itu tidak akan begitu menyakitkan. Ekspresi Xiu membeku. Dia menatap Shen Yanxiao seolah sedang memikirkan sesuatu. Shen Yanxiao bingung. Pertama-tama, kamu harus tahu di mana sumber kehidupan di tubuhmu, kata Xiu dengan dingin. Di mana itu? Shen Yanxiao belajar dengan tekun seperti siswa yang patuh. Ekspresi Xiu sedikit membeku. Kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya ke Shen Yanxiao. Tangannya yang bersih dan tampan perlahan bergerak ke tangan Shen Yanxiao. Perut bagian bawah. Wajah Shen Yanxiao langsung memerah ketika telapak tangannya yang sedingin es menekan perutnya yang rata. Di sini, nada bicara Xiu tetap dingin seperti biasanya, tetapi ada sedikit perubahan pada matanya yang menyipit. Ini adalah Dantian. Wajah Shen Yanxiao memerah. Dia menatap tangan yang menutupi perutnya dengan ngeri dan pikirannya berubah menjadi pasta dalam sekejap. Perut bagian bawah, 3 inci di bawah pusar, dan hanya setengah jari di atas. Bagi anak perempuan, itu sama saja dengan area terlarang. Shen Yanxiao tersipu. Jelaslah disitulah Dantian manusia berada. Xiu bisa saja mengatakannya secara langsung. Mengapa dia harus? Ya, kira-kira sama dengan Dantian manusia. Mungkin sedikit lebih rendah, kata Xiu dengan serius. Saat berbicara, tangannya tampak bergerak sedikit ke bawah. Shen Yanxiao tersentak. Dia merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya telah mengalir ke otaknya. Ya ampun, itu tidak mungkin. Menabrak. Tak peduli seberapa keras pikirannya berteriak, tubuhnya seakan membeku. Saat ini, aku akan mencoba memasukkan sedikit kekuatan hidup ke dalam penghalang. Kamu bisa menyerapnya perlahan ke dalam sumber kehidupanmu. Ingat, saat menyerapnya, kamu harus menggunakan aura pertempuran dan sihir dengan hati-hati untuk menangkap aura yang tercemar dan mengisolasinya dari kekuatan hidupmu. Kemudian, gunakan sihir dan aura pertempuran untuk menyelimutinya. Nada bicara Xiu sangat tenang, seolah-olah dia tidak merasakan apapun yang seharusnya tidak disentuhnya. Baiklah, suara Shen Yanxiao terdengar seperti sedang kesurupan. Xiu melemahkan penghalang dan perlahan-lahan melepaskan sedikit kekuatan hidup. Dia sangat berhati-hati karena dia hanya memasukkan sedikit sebelum dia segera menyegel penghalang itu lagi. Dalam keadaan tak sadarnya, Shen Yanxiao merasakan masuknya kekuatan hidup. Ia segera menahan pikirannya dan berkonsentrasi menyerap kekuatan hidup. Pada saat yang sama, ia mengerahkan sebagian sihir dan aura pertempuran di tubuhnya. Setelah segel sebelumnya terlepas, dia akhirnya bisa menggunakan sihir dan aura pertempuran. Meskipun jumlahnya sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia dengan cekatan mengendalikan dua kekuatan dalam tubuhnya dan mengikuti sumber kehidupannya. Saat kekuatan kehidupan mengalir ke sumber kehidupannya, dia menggunakan sihir dan aura pertempuran untuk membentuk dua jaring penyaring tipis. Tak lama kemudian, dia merasakan kekuatan tak biasa yang terisolasi dari sumber kehidupannya oleh dua filter. Saat kekuatan itu hendak menghilang, dia segera mengaktifkan sihir dan aura tempurnya untuk menyelimutinya. Bab 1283, Keanehan di Menara Roh Murni 8. Berhasil, aku sudah mengendalikan mereka. Apa yang harus kulakukan sekarang?
Kegembiraan karena berhasil menangkap polusi membuat Shen Yanxiao melupakan tangan yang mencurigakan. Dia menatap Xiu sambil tersenyum dan menunggu langkah bimbingan berikutnya. Xiu menatap senyum yang mereka itu dan tatapan matanya menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya yang menutupi perut Shen Yanxiao, dan meletakkan jari telunjuknya di perutnya. Ikuti aura Anda dan naikkan semuanya dari sumber kehidupan ke tenggorokan Anda. Xiu merendahkan suaranya dan dengan lembut menyentuh ujung jari Shen Yanxiao. Ujung jarinya menyentuh perutnya, dadanya, dan tulang selangkanya sebelum berhenti di lehernya. Ujung jarinya yang sedingin es seolah membawa kekuatan magis dan kemanapun kekuatan itu lewat, meninggalkan panas yang menyengat. Hati Shen Yanxiao bergetar. Dia buru-buru menekan kepanikannya dan mengikuti instruksi Xiu untuk mengarahkan polusi. Xiu mencondongkan tubuh ke depan dan mengangkat dagu Shen Yanxiao dengan satu tangan sementara ibu jarinya sedikit membuka bibir merahnya. Keluarkan seperti bernapas. Shen Yanxiao berkedip. Dia ingin menangis. Ngomong-ngomong, Guru Besar Xiu, bisakah Anda tidak bersikap ambigu? Hatiku yang rapuh tak sanggup menerima anugerahmu. Sementara jantung Shen Yanxiao berdetak kencang karena tindakan Xiu yang ambigu. Dia dengan hati-hati memanfaatkan sihir dan aura bertarungnya untuk mengusir polusi. Saat napasnya semakin cepat, polusi dalam tubuhnya pun dikeluarkan. Napas lembutnya menyapu wajah Xiu, membawa serta aroma khas seorang wanita muda. Ekspresi Xiu menjadi semakin serius. Dia segera melepaskan cengkeramannya dan melangkah mundur. Tidak ada sedikit pun kelainan dalam ekspresinya, tetapi dingin di matanya tanpa disadari telah digantikan oleh kekacauan. Bagus sekali. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Suara Xiu sedikit serak. Shen Yanxiao tidak menyadari perubahan pada Xiu karena dia belum sepenuhnya terbangun dari suasana ambigu. Apakah itu cukup? Shen Yanxiao tidak berani menatap langsung ke mata Xiu saat dia bertanya. Tentu, aku akan secara bertahap memasukkan lebih banyak kekuatan hidup sampai kamu bisa beradaptasi dengannya. Xiu berbalik dengan punggungnya menghadap Shen Yanxiao untuk menyembunyikan fluktuasi di matanya. Tentu saja, Shen Yanxiao menatap punggung Xiu yang lebar dengan linglung. Dia tahu bahwa itu adalah tubuh yang padat, tetapi entah bagaimana, dia merasa bahwa itu adalah punggung yang paling meyakinkan di dunia. Setelah itu, Xiu secara bertahap meningkatkan jumlah kekuatan hidup yang dimasukkannya, dan Shen Yanxiao juga segera memahami metode pengendalian polusi dalam latihannya yang berulang. Ketika penghalang itu disingkirkan, Shen Yanxiao tidak lagi merasa tidak nyaman. Aura pertempuran dan sihir dalam tubuhnya telah menjadi bantuan yang paling bermanfaat untuk mengendalikan polusi. Segalanya semudah bernapas. Tentu saja, fakta bahwa Shen Yanxiao dapat mencapai kesempurnaan seperti itu juga terkait dengan darah campurannya. Hanya aura sihir dan pertempuran yang dilatihkan pada manusia yang bisa mengisolasinya sepenuhnya tanpa kontaminasi. Pelatihan untuk lantai 5 Menara Roh Murni telah resmi dimulai. Namun, Shen Yanxiao tidak memilih untuk membiarkan Xiu kembali ke tubuhnya. Sebaliknya, dia terus mempertahankan ritme, kultivasi ganda, dengan Xiu dengan wajah memerah. Bab 1284, Ujian Seleksi Pengawal Bulan Perak 1. Dengan metode mengusir polusi, Shen Yanxiao akhirnya bisa berlatih di lantai 5 Menara Roh Murni. Dengan pengalamannya di lantai 5, Shen Yanxiao dapat memasuki lantai 6 dan 7 Menara Roh Murni dengan lebih mudah. Seperti biasa, dia akan mencari QR untuk mendapatkan izin masuk setiap 7 hari. Dalam waktu setengah bulan, dia memasuki lantai 7. Namun, berita ini menimbulkan sensasi di seluruh kamp pelatihan lanjutan. Sudah lama sekali sejak seorang elf bisa mencapai lantai 7 Menara Roh Murni. Bahkan elf yang paling berbakat pun hanya bisa berkultivasi di sekitar lantai 5. Lantai 7 Menara Roh Murni telah lama kosong. Shen Yanxiao menjadi peri pertama yang melangkah ke lantai ke-7 dalam ratusan tahun. Sementara Shen Yanxiao berkultivasi di puncak Menara Roh Murni, ada beberapa elf berbakat di antara kelompok yang sama yang telah memasuki lantai 2. Anran bahkan lebih luar biasa karena ia baru saja memperoleh kualifikasi untuk memasuki lantai 3. Semakin tinggi dia naik, semakin besar polusi dalam kekuatan hidupnya. Ketika Shen Yanxiao mengeluarkan polusi, dia menyadari bahwa aura pertempuran dan sihirnya telah meningkat. Pada hari ketiga pelatihannya di lantai 7, lapisan segel lainnya terbuka. Pelepasan segel ini memungkinkan kekuatan Warlock Shen Yanxiao pulih ke level summoner. Namun, masih kurang jika dibandingkan dengan puncaknya. Namun,
Itu sudah cukup baginya. Shen Yanxiao secara resmi berkemah di lantai 7 Menara Roh Murni. Kadang-kadang, dia akan keluar dan kadang-kadang, dia akan menyelinap ke kota angin untuk mengobrol dengan Lan Xi tentang transformasi Clemens. Sebenarnya, Shen Yanxiao telah berpikir untuk memotong cabang pohon kehidupan mini di Menara Roh Murni. Namun, Xiu telah menghancurkan mimpinya. Meskipun pohon-pohon di Menara Roh Murni kemungkinan besar merupakan bagian dari pohon kehidupan, pohon itu telah meluas terlalu jauh. Oleh karena itu, kekuatan pohon-pohon di sini tidak dapat dibandingkan dengan pohon kehidupan. Kekuatan seluruh pohon itu mungkin sama dengan cabang pohon kehidupan. Kecuali Shen Yanxiao punya metode untuk memampatkan kekuatan pohon sebesar itu ke Clemens, kalau tidak, itu mustahil. Lagi pula, bahkan jika dia memiliki kemampuan, dia tidak dapat mencuri pohon setinggi 7 lantai. Seleksi pengawal bulan perak akan dimulai dalam 4 bulan dan Shen Yanxiao mengabdikan seluruh waktunya untuk melatih sumber kehidupannya. Dia harus lulus ujian seleksi pengawal Silver Moon sebelum dia dapat memasuki kota Monsin. Dia tidak hanya harus membuka semua segel di tubuhnya, tetapi dia juga harus menemukan orang tuanya dan mencuri cabang pohon kehidupan. Hari-harinya berlalu dengan damai. Shen Yanxiao mengolah sumber kehidupannya setiap hari dan kadang-kadang meramu beberapa ramuan untuk melatih kemampuannya sebelum dia melakukan kontak mata dengan Xiu. 4 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan tidak ada hal tak terduga terjadi di kamp pelatihan lanjutan. Kelompok elf Shen Yanxiao akan menjalani ujian. Jawabannya akan segera terungkap jika mereka bisa masuk ke Silver Moon Guard. Pada saat itu, semua elf yang akan mengikuti ujian sedang menunggu dengan hikmat. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan kondisi mereka agar dapat lulus ujian. Pada malam hari terakhir, Shen Yanxiao tetap berada di Menara Roh Murni. Keesokan paginya, ketika sinar matahari pertama menyinari tanah, ujian yang menentukan nasib para peri itu akan segera dimulai. Bab 1285, Ujian Seleksi Pengawal Bulan Perak 2. Pagi-pagi sekali, para elf yang berpartisipasi dalam seleksi berkumpul di tempat ujian. Di sana, sekelompok elf yang mengenakan lencana pengawal bulan perak berdiri tertib di bawah sinar matahari. Baju zirah perak mereka sangat menarik perhatian di bawah sinar matahari. Ada lebih dari 20 elf dalam kelompok peserta ujian ini. Mereka semua berdiri di satu sisi dengan ekspresi gugup saat melihat ke arah pengawal bulan perak. Aneh, Yanxiao tidak datang hari ini. Seorang elf yang berpartisipasi dalam seleksi melihat sekeliling tetapi tidak melihat sosok kecil yang tidak normal itu. Sejak Shen Yanxiao memasuki Menara Roh Murni untuk berlatih, mereka hanya bisa melihatnya ketika dia mencari QER untuk mengganti kartu pasnya. Karena dia memperoleh kartu pas terakhir 4 bulan lalu, sudah 4 bulan sejak terakhir kali mereka melihatnya. Semua elf penasaran dengan kekuatan Shen Yanxiao saat ini. Di antara kelompok elf ini, kekuatan Anran adalah yang kedua setelah Shen Yanxiao. Sebelum akhir masa pelatihan, ia telah bergegas ke lantai 5 Menara Roh Murni. Sayangnya, waktu tidak berpihak padanya. Ia bahkan tidak berlatih selama 2 hari penuh di lantai 5 sebelum ia harus berangkat untuk ujian. Entahlah, aku tidak melihatnya sepanjang pagi. Kurasa dia tidak akan datang. Karena perubahan sikap QER, para elf memperlakukan Shen Yanxiao dan Anran dengan lebih baik. Dia harus datang. Aku menunggu untuk melihat seberapa buasnya dia. Menurutku, kebiadaban adalah ujiannya. Kudengar tidak ada satupun dari kita yang lulus ujian dalam beberapa bulan pertama. Sepertinya standar pengawal bulan perak telah meningkat. Sudah setengah tahun sejak peri manapun masuk. Seorang peri yang berpengetahuan luas segera melaporkan berita terbaru yang didengarnya. Serius, masih naik. Di ujian sebelumnya, hanya 1 atau 2 elf yang bisa lolos babak pertama. Kalau standarnya terus naik, siapa yang bisa lulus? Setelah kawanan peri itu mendengar berita itu, mereka langsung layu bagaikan terong yang layu. Semua orang tahu bahwa ujian Silver Moon Guard terkenal tidak normal. Bahkan jika mereka adalah elit di antara para elf hitam, sejumlah besar elf yang berpartisipasi dalam ujian Silver Moon Guard akan selalu tersingkir. Para elf yang gagal masuk dalam pengawal bulan perak akan diatur untuk bekerja di kota lain. Peri hitam seperti mereka masih baik-baik saja. Paling tidak, mereka akan ditempatkan di kota tingkat hitam, jadi itu tidak akan banyak memengaruhi mereka. Jika itu adalah kamp pelatihan utama, maka itu akan buruk. Mereka mungkin ditugaskan ke daerah tandus seperti Pantai Cahaya Bulan.
Saya tidak ingin terlalu banyak berpikir. Saya bisa tinggal di kota tingkat hitam dan berpura-pura berada di sini untuk studi lanjutan selama 6 bulan ke depan. Salah satu peri itu berpikiran terbuka. Faktanya, banyak elf di kamp pelatihan lanjutan memiliki ide yang sama. Para pengawal bulan perak selalu memiliki proses seleksi yang rumit, dan mereka semua tahu batas kemampuan mereka. Mereka tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk dipilih, tetapi bahkan jika mereka tidak dapat dipilih, mereka masih dapat terus bekerja di kota-kota tingkat hitam, yang berarti tidak ada perbedaan dibandingkan sebelum mereka masuk. Saat ini, persyaratan untuk seleksi pengawal bulan perak telah meningkat sekali lagi, dan hampir semua elf telah sepenuhnya putus asa. Hanya satu elf yang memiliki tatapan seperti obor yang penuh dengan tekad. Anran berdiri di satu sisi dan menatap para elf pengawal bulan perak itu seraya dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Tidak peduli apapun, dia harus masuk ke Silvermoon Guard. Tidak peduli seberapa sulit ujiannya, dia harus masuk. Bab 1286, Ujian Seleksi Pengawal Bulan Perak 3. Pemimpin pengawal bulan perak memegang daftar di tangannya dan melihat ke arah para elf di depannya. Setelah melihat sekeliling, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah semua orang di sini?" Untuk sesaat para peri terdiam. Belum. Si cabul kecil di antara mereka belum datang. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Sebagai guru, Kier telah memperhatikan arah ujian. Dia bingung karena Shen Yanxiao belum muncul. Jika dia melewatkan hari ini, Shen Yanxiao akan kehilangan kesempatan untuk memasuki Silvermoon Guard. Di sisi lain, Shen Yanxiao merasa malu setengah mati. Shen Yanxiao turun dari Menara Roh Murni pagi-pagi sekali untuk mengikuti ujian. Ketika dia turun, dia melihat 5 sosok tampan dan tak terkendali muncul di hadapannya begitu dia melangkah keluar pintu. "Yanxiao, bagaimana hasilnya? Apakah kamu percaya diri?" Mo Yu mengangkat wajahnya yang cemerlang dan menatap Shen Yanxiao dengan mata berbinar. Di belakangnya, Mo Feng, Mo Yan, Mo Lei dan Mo Mu berdiri dalam satu garis lurus. "Kenapa kamu di sini?" Shen Yanxiao menatap kelima elf yang ceroboh itu dengan kaget. "Bukannya kami khawatir padamu, jadi kami datang ke sini hanya untuk melihat-lihat." Mo Yu berkata sambil tersenyum. Dia sudah menanyakan lokasi Shen Yanxiao tadi malam, dan keesokan paginya, dia memerintahkan teman-temannya untuk menunggu di pintu masuk. Shen Yanxiao dikirim ke kamp pelatihan lanjutan oleh mereka berlima. Hasilnya terkait dengan visi dan reputasi mereka. Meskipun Shen Yanxiao telah tampil baik di kamp pelatihan lanjutan selama periode waktu ini, fondasinya masih kurang dibandingkan dengan elf lainnya. Oleh karena itu, mereka berhati-hati dan datang untuk menanyakan tentangnya. "Aku baik-baik saja, aku yakin." Shen Yanxiao menatap langit tanpa berkata apa-apa. Jangan bilang mereka berlima siap memberinya ujian atau semacamnya. "Bagus." Mo Yu mengangguk puas. "Kalau begitu, bolehkah aku mengikuti ujian sekarang?" Shen Yanxiao bertanya sambil menggerakkan bibirnya. "Baiklah." Mo Yu dan yang lainnya saling memandang. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Yu berkata perlahan, "Sebenarnya, kami ingin menguji kekuatanmu terlebih dahulu. Jika dia tidak memenuhi harapan mereka, mungkin mereka dapat memikirkan cara untuk memperbaiki situasi." Harus diketahui bahwa semua elf di Silvermoon Guard sudah tahu keberadaan Shen Yanxiao. Jika Shen Yanxiao mengacau selama ujian, maka reputasi mereka akan benar-benar jatuh. Dia tahu itu. Shen Yanxiao menatap mereka tanpa berkata apa-apa. "Baiklah, tapi kita harus cepat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa tiba tepat waktu untuk ujian." Shen Yanxiao menatap kosong ke langit. Dia datang cukup pagi, jadi dia seharusnya bisa menemani mereka. Tentu, Mo Yu dan yang lainnya segera menggosok telapak tangan mereka karena bersemangat. Shen Yanxiao melihat postur mereka yang seolah-olah akan menerkamnya kapan saja dan mengangkat alisnya. "Kau ingin bertarung denganku?" Mo Yu dan yang lainnya langsung mengangguk serempak. Para pengawal bulan perak diciptakan untuk pertempuran yang sebenarnya. Mereka tidak menggunakan cairan uji atau semacamnya. Mo Yu menjelaskan, itu juga yang paling dikhawatirkannya. Shen Yanxiao telah berlatih di Menara Roh Murni. Kekuatan yang terkumpul di sumber kehidupannya mungkin cukup, tetapi untuk pertempuran yang sebenarnya, jumlah Shen Yanxiao yang mengungkapkan keahliannya terlalu sedikit sehingga mereka tidak bisa memperoleh data apapun.
Satu-satunya dua data yang mereka miliki tentang kemampuan bertarung Shen Yanxiao adalah kondisi Shen Yanxiao yang menyedihkan di tempat latihan dan kebiadabannya saat menghajar Suiling. Perbedaan performa Shen Yanxiao dalam kedua acara ini sangat besar, sehingga tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, mereka tetap ingin mengujinya sendiri. Bab 1287, Ujian Seleksi Pengawal Bulan Perak 4. Di sisi lain, peri yang bertanggung jawab atas pemilihan pengawal bulan perak tidak menerima tanggapan apapun. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Kier, apakah ada yang belum datang? Kier kembali sadar, kendali Shen Yanxiao terhadapnya memaksanya untuk mengutamakan kepentingannya, apapun yang terjadi. Ada peri lain, tapi kemarin dia bilang kalau dia tidak enak badan, padahal seharusnya dia ikut hari ini. Kenapa kamu tidak mulai dulu? Selama dia datang sebelum ujian berakhir, semuanya akan baik-baik saja. Kier mencari alasan untuk Shen Yanxiao. Dia sudah memutuskan untuk segera mencarinya begitu ujian dimulai. Selama dia tiba sebelum ujian berakhir, Shen Yanxiao masih dapat berpartisipasi dalam seleksi pengawal bulan perak. Baiklah kalau begitu. Para pengawal bulan perak mengangguk dengan enggan dan memerintahkan para peri lainnya untuk memulai ujian. Ujian seleksi untuk Silver Moon Guard sangat ketat, dan dibagi menjadi 6 kategori. Evaluasi pangkat, evaluasi temperamen, evaluasi kemauan, evaluasi pertarungan sesungguhnya, evaluasi ketajaman dan evaluasi jamu. Silver Moon Guard dianggap sebagai penjaga, tetapi sebenarnya, mereka adalah kelompok yang mengumpulkan semua elit elf. Hanya elf yang telah mencapai puncak dalam semua aspek yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Faktanya, lebih dari setahun yang lalu, hanya ada 3 kategori untuk ujian seleksi pengawal bulan perak, evaluasi pangkat, evaluasi pertempuran sesungguhnya, dan evaluasi akut. Evaluasi temperamen, evaluasi tekad, dan evaluasi herbalisme semuanya ditambahkan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah tesnya berlipat ganda, terlihat betapa sulitnya. Para peri tidak tahu alasan peningkatan ujian dan hanya bisa mengikuti aturan. Hal pertama yang diukur adalah peringkatnya. Meskipun elf dibagi menjadi 5 tingkat, ada 3 tingkat di atas tingkat hitam. Dasar, menengah, dan lanjutan. Semua elf hitam yang tinggal di kota tingkat hitam sebenarnya adalah elf hitam junior. Akan tetapi, jika dia ingin memasuki kamp pelatihan lanjutan, dia harus maju ke tingkat lanjutan. Para elf menjalani ujian pertama secara serempak. Hasil pelatihan mereka di Menara Roh Murni akan segera terungkap. Namun, di babak pertama, 10 dari 20 lebih elf yang belum mencapai level elf tingkat lanjut telah tereliminasi. Pelatihan selama setengah tahun dan pasokan kekuatan hidup yang terus-menerus dari Menara Roh Murni tidak cukup untuk membawa mereka ke alam tingkat lanjut. 10 peserta ujian tereliminasi, dan itu baru putaran pertama. Berikutnya adalah ujian kemauan yang kedua. Ujian kemauan dilakukan di gudang sementara. Setiap elf akan menjalani ujian terpisah secara rahasia setelah mereka memasuki gudang. Ketika hampir semua elf keluar dari gudang, wajah mereka pucat pasi, seolah-olah mereka telah menghadapi sesuatu yang mengerikan. Beberapa bahkan dibawa oleh pengawal Silver Moon. Setelah ujian kedua, tersisa 7 elf. 3/4 peserta ujian tereliminasi dalam 2 ujian tersebut. Angka eliminasinya memang mengejutkan. Para elf itu akhirnya mengerti mengapa tidak ada satupun elf sebelumnya yang lolos seleksi. Dalam menghadapi ujian yang tidak biasa seperti itu, berapa banyak elf yang bisa menyelesaikannya? 2 ujian pertama sudah mengerikan, tetapi masih ada 4 ujian lagi. 3 ujian awal sudah cukup sulit dan sekarang, telah ditingkatkan menjadi 6. Apakah pengawal Silver Moon ingin memilih anggota baru atau tidak? Apakah mereka sengaja datang ke sini untuk bermain? Bab 1288, Ujian Seleksi Pengawal Bulan Perak 5. Setelah ujian kedua, 7 elf yang lolos memiliki ekspresi yang buruk. Para elf yang bertanggung jawab atas seleksi tidak punya pilihan selain memberi mereka waktu untuk beristirahat. Namun, ada jejak kesepian di matanya. Meskipun ketujuh elf ini telah lulus ujian, kecuali 1 elf, ke-6 elf lainnya tidak menonjol saat mereka lulus ujian kemauan kedua karena mereka hanya lulus pas-pasan. Ini bukan yang terbaik. Pemimpin pengawal bulan perak mengalihkan pandangannya ke peri dengan hasil yang sedikit lebih baik. Hanya orang ini yang dapat dianggap lulus. Anran memperlambat napasnya dan menyesuaikan kondisi pikirannya. Ujian kedua tadi sungguh tidak terduga.
Anran tidak menyadari bahwa para elf dari pengawal bulan perak tengah memperhatikannya. Tepat saat ujian ketiga hendak dimulai, sekelompok kecil sosok berlari menuju tempat ujian. Tunggu, Moyu berlari ke tempat ujian dan menekankan tangan rampingnya di pergelangan tangan pemimpin itu. Tuan Muda Yu, ketika peri itu melihat Moyu, dia jelas tercengang. Tuan Muda Yu, ketika para elf di samping mendengar tiga kata itu, mereka terkesiap. Moyu, salah satu dari 5 pemimpin paling menonjol dari Silvermoon Guard dalam beberapa tahun terakhir. Dia dipanggil sebagai Tuan Muda Yu oleh para elf. Mereka bertanggung jawab atas jalan menuju kota tingkat hitam. Dapat dikatakan bahwa di antara pengawal bulan perak, Mo Yu, Mo Feng dan yang lainnya mempunyai status tertinggi selain pemimpin. Kelima orang itu masih muda, tetapi mereka sangat kuat. Selama beberapa waktu, mereka menjadi idola banyak elf. Mo Yu dan yang lainnya selalu berada di kota Monsin dan jarang keluar kota. Namun, mereka tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Akan tetapi, sebelum para elf bisa pulih dari keterkejutan Mo Yu, Mo Feng dan yang lainnya berjalan mendekat. 5 elf muda yang tampan dan anggun muncul di tempat ujian dengan cara yang begitu angkuh. Semua mata elf hampir melotot. Itu Mo Feng, Mo Yan, itu Mo Yan. Aku sangat mengaguminya. Wah, Tuan Muda Lei juga ada di sini. Tuan Mudamu? Aduh, aku mau pingsan. Kelima pemimpin pengawal bulan perak juga dikenal sebagai 5 Tuan Muda pengawal bulan perak. Mereka dapat dikatakan sebagai idola super di hati para elf. Kemunculan kelima peri itu langsung menimbulkan keributan. Ketika pemimpin pengawal bulan perak melihat kelima Tuan Muda itu, dia segera menegakkan tubuhnya dan dengan hormat menyapa mereka satu persatu. Tuan Muda Yu, mengapa Anda ada di sini? Pemimpin pengawal bulan perak menatap Mo Yu dan yang lainnya dengan heran. Selama kurun waktu ini, Mo Yu dan yang lainnya telah ditempatkan di kota cahaya bulan. Bahkan masalah menjaga lorong telah diserahkan kepada anggota pengawal bulan perak lainnya untuk sementara waktu. Mengapa mereka tiba-tiba datang ke kamp pelatihan lanjutan? Peri itu dipenuhi keraguan, tetapi kemudian dia melihat memar aneh di pipi kiri Mo Yu. Di wajahnya yang cantik dan rupawan, memar itu tampak sangat mencolok. Yah, kami datang ke sini hanya untuk melihat-lihat dan tanpa sengaja bertemu peri kecil ini di sepanjang jalan. Melihat bahwa dia juga datang untuk ujian, kami memutuskan untuk membawanya. Ketika Mo Yu menyadari garis pandang pihak lain, dia memalingkan wajahnya karena malu. Dia kemudian mengulurkan tangan dan menarik Shen Yan Xiao yang tenggelam dalam cahaya mereka ke pihak lain. Bab 1289, Ujian Seleksi Pengawal Bulan Perak 6. Shen Yan Xiao didorong keluar tanpa suara dan menatap peri yang bertanggung jawab atas pemilihan tersebut. Pihak lainnya memandang Shen Yan Xiao, lalu Mo Yu dan yang lainnya. Saya dengar dari instrukturmu bahwa kamu sedang tidak sehat. Apakah kamu bisa ikut serta dalam seleksi sekarang? Ketika peri itu memikirkan kandidat yang hilang, nadanya berubah agak lembut. Shen Yan Xiao masih muda dan belum dewasa. Oleh karena itu, nada bicara peri itu jauh lebih ramah. Shen Yan Xiao berkedip dan menatapnya. Dia tidak bisa melihat kotoran di mata hijau jernihnya. Seperti dugaan kami, tak seorang pun di pengawal bulan perak terkontaminasi. Aku bisa. Shen Yan Xiao tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu ke ujian peringkat. Peri itu mengangguk dan meminta peri lain untuk membawa Shen Yan Xiao ke ujian. Kau bisa melanjutkan. Jangan pedulikan kami. Kami di sini hanya untuk melihat-lihat. Mo Yu dan yang lainnya mundur ke samping sambil tersenyum. Di sisi lain, para elf yang bertanggung jawab atas pemilihan adalah bawahan mereka. Namun, mereka memiliki manajemen sendiri, jadi mereka tidak akan saling mengganggu. Peri itu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, semua anggota pengawal bulan perak saat ini diam-diam mengejek Mo Yu dan yang lainnya ribuan kali dalam hati mereka. Kebetulan sekali, Tuan Muda Yu, apakah Anda tidak memiliki keterampilan untuk menipu mereka? Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Muda kelima sudah mengincar peri kecil? Untuk mengirim peri kecil itu ke kamp pelatihan tingkat lanjut, dia bahkan pergi memohon kepada Tetua Yue. Bukankah peri yang datang bersamamu adalah peri di bawah umur? Bukankah suatu kebetulan yang luar biasa bahwa mereka datang ke sini bersama-sama? Apakah kalian sungguh-sungguh berpikir kami tidak tahu bahwa makhluk kecil ini adalah yang kalian berlima pilih? Semua anggota pengawal bulan perak sangat menyadari hal ini,
tetapi mereka sangat disiplin dan tidak membeberkan alasan-alasan lemah Mo Yu dan yang lainnya. Adapun para elf yang datang untuk berpartisipasi dalam seleksi, mereka semua memukul dada dan menghentakkan kaki. Mereka berharap bisa bertukar identitas dengan Shen Yanxiao. Jika mereka tahu bahwa mereka akan bertemu dengan 5 Tuan Muda Silver Moon jika mereka terlambat, mereka tidak akan pernah datang sepagi ini. Mereka akan dengan tegas menunggu di pintu masuk pada tengah malam sampai kelima Tuan Muda itu bertemu dengan mereka. Tepat saat para elf bergosip tentang Mo Yu dan yang lainnya, Shen Yanxiao dibawa ke tempat ujian. Shen Yanxiao mengangkat alisnya saat dia melihat pilar kristal seukuran telapak tangan di depannya. Sebelum dia datang, Mo Yu dengan jelas mengatakan bahwa tidak perlu ujian. Tidak, dia sepertinya mengatakan bahwa tidak ada cairan uji. Shen Yanxiao merasa terdiam, seakan-akan dia telah dikalahkan oleh kebodohan Mo Yu. Bukankah pilar kristal ini juga digunakan untuk pengujian? Tidak ada perbedaan antara itu dan cairan uji. Menabrak, peri itu menjelaskan kepada Shen Yanxiao cara menggunakan pilar kristal untuk ujian. Metode penggunaan pilar kristal sama sekali berbeda dengan cairan uji. Elf harus meneteskan darah mereka di bagian bawah pilar kristal. Pilar kristal dibagi menjadi 3 kategori, dan masing-masing mewakili peringkat. Hanya dengan menembus peringkat ketiga, itu berarti elf telah mencapai alam tertinggi dari para elf hitam. Shen Yanxiao menggigit jarinya dan meneteskan darahnya ke pilar kristal. Detik berikutnya, seberkas cahaya naik dari dasar pilar kristal. Bar pertama, bar kedua, panel ketiga. Namun, ketika sinar cahaya itu mencapai posisi ketiga, tiba-tiba menyebar ke seluruh pilar kristal. Retakan, disertai suara retakan yang keras. Tiba-tiba muncul retakan kecil pada pilar kristal. Bab 1290, Ujian Seleksi Pengawal Bulan Perak 7. Suara renyah itu menyebabkan seluruh tempat pengujian menjadi sunyi senyap. Senyum di wajah mereka langsung membeku. Shen Yanxiao menatap pilar kristal yang pecah, sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Sialan, mungkinkah pilar kristal ini bisa mengidentifikasi identitas ras campurannya? Tuan Muda Yu. Peri yang bertanggung jawab atas pemilihan itu menatap Shen Yanxiao dengan mulut menganga. Dia menoleh ke Mo Yu dengan kaget, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mo Yu terkejut saat dia menatap Shen Yanxiao. Gadis kecil ini telah mencapai level peri perak. Bagaimana mungkin? Mo Yu bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Ketika para elf yang sedang melakukan ujian mendengar kata-kata Mo Yu, mereka semua gemetar. Peri perak. Itu adalah peri agung yang hanya ada di kota Monsin. Di benua Dewa Bulan, para elf biasa dibagi menjadi 5 tingkatan. Namun, kelima tingkatan ini tidak mewakili kekuatan tertinggi para elf. Di atas para elf hitam tingkat tinggi, ada 2 eksistensi yang melampaui semuanya. Mereka adalah peri perak dan peri emas. Akan tetapi, selain kota Monsin, mustahil untuk menemukan peri perak di seluruh benua Dewa Bulan. Itu karena jika dia ingin maju ke tingkat perak, dia harus terus berlatih di sisi pohon kehidupan untuk waktu yang lama sebelum dia bisa memperoleh prestasi seperti itu. Selain itu, tidak semua elf di kota Monsin adalah elf perak. Bahkan di antara pengawal bulan perak, hanya ada 6 elf yang telah mencapai level perak. Selain kelima Tuan Muda, hanya ada komandan pengawal bulan perak. Semua elf tahu bahwa kecuali mereka melangkah ke kota Monsin, mustahil bagi mereka untuk mencapai level legendaris itu selama sisa hidup mereka. Hanya ada satu peri emas di seluruh benua bulan. Itu adalah Raja Peri. Namun, Shen Yanxiao tidak pernah memasuki kota Monsin, dan dia hanyalah perician yang biasa-biasa saja setengah tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa menembus batas yang dikabarkan setelah setengah tahun? Bahkan sebelum dia menginjakkan kaki di kota Monsin, dia sudah menembus batas peri perak. Belum lagi para elf lainnya, bahkan Mo Yu, Mo Feng dan lainnya yang secara pribadi mengirim Shen Yanxiao ke kamp pelatihan tingkat tinggi pun benar-benar ketakutan. Yanxiao, seberapa hebat potensinya? Mo Lei menelan ludah. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Di antara pengawal bulan perak, bakat mereka hanya kalah dari komandan. Mereka menonjol dari jutaan elf dan kekuatan mereka menduduki eselon atas elf. Namun, mereka baru menembus level perak 3 tahun setelah memasuki kota cahaya bulan. Namun, Shen Yanxiao, dia hanya menggunakannya selama setengah tahun. Terlebih lagi,
Dia baru saja berlatih di Menara Roh Murni di Kota Tingkat Hitam selama setengah tahun untuk mencapai apa yang telah mereka capai setelah beberapa tahun. Aku dipukuli habis-habisan. Mo Yu menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi kaku, dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menyentuh memar di wajahnya. Itulah yang ditinggalkannya saat ia bertarung dengan Shen Yanxiao. Awalnya dia mengira Shen Yanxiao tidak mungkin melukainya dengan kekuatannya, tetapi dia telah melakukannya. Dia mengira telah meremehkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa gadis kecil ini sama seperti dirinya, peri perak. Dia memiliki sikap seperti peri hitam, jadi akan aneh jika dia tidak dipukuli. Bab 1291, Ujian Seleksi Pengawal Bulan Perak 8. Para elf yang sedang menunggu ujian terkejut luar biasa dengan hasil yang diperoleh Shen Yanxiao. Mereka selalu tahu bahwa Shen Yanxiao adalah seorang cabul, tetapi mereka tidak menyangka. Dia sudah melampaui batas seorang cabul dan menjadi salah satu dari mereka. Setengah tahun, baru setengah tahun, bajingan ini berhasil mencapai tingkat perak di Menara Roh Murni. Kalau dipikir-pikir ada 10 elf di antara mereka yang belum mencapai level elf hitam tingkat lanjut, mereka hanya ingin mati saja. Para elf yang merasa puas diri setelah lulus ujian pertama, ingin sekali memukul diri mereka sendiri sampai mati ketika melihat hasil Shen Yanxiao. Gadis ini masih di bawah umur, tapi dia sudah begitu buas. Di mana mereka seharusnya menaruh wajah mereka? Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana mereka memandang rendah Shen Yanxiao karena lencana sementaranya saat mereka pertama kali memasuki kamp pelatihan, para elf itu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Kalau orang mesum itu masih sampah, mereka bisa berpegangan tangan dan melompat dari tebing. Tuan Muda Yu, Anda benar-benar menemukan harta karun. Peri yang bertanggung jawab atas pemilihan itu menelan ludahnya dengan susah payah, karena matanya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Sudah beberapa tahun sejak dia bertanggung jawab untuk memilih anggota baru pengawal bulan perak di kamp pelatihan lanjutan. Shen Yanxiao dapat dikatakan sebagai peri tingkat tertinggi yang pernah dilihatnya. Sebelumnya, mereka telah berdiskusi secara pribadi mengapa Mo Yu dan yang lainnya membuat pengecualian untuk mengirim peri Qian di bawah umur ke kamp pelatihan lanjutan. Dari kelihatannya, kelima tuan muda itu terlalu pintar. Visi mereka sangat bagus. Haha, tentu saja, bagaimana mungkin firasatku buruk? Kata Mo Yu sambil tersenyum palsu. Kenyataannya, dia belum pulih dari keterkejutannya. Shen Yanxiao menghela napas lega saat melihat tatapan penuh gairah mereka. Dari kelihatannya, identitas campuran rasnya belum terungkap. Namun, di level berapakah peri perak ini? Shen Yanxiao benar-benar tidak tahu apa-apa. Selama berada di lantai tertinggi Menara Roh Murni, Shen Yanxiao telah berhasil menembus 2 lapisan segel secara berturut-turut. Saat ini, hanya ada 2 lapisan segel milik para elf yang tersisa di tubuhnya. Begitu memasuki kota cahaya bulan, dia yakin tidak akan lama lagi sebelum dia bisa sepenuhnya membuka segel para elf. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah meskipun kekuatannya sebagai summoner telah pulih ke puncaknya, kekuatannya tidak banyak berkembang. Hal ini membuat Shen Yanxiao merasa tertekan. Namun, dalam hal panah ajaib, dia telah membuat kemajuan besar. Apakah aku lulus ujian? Shen Yanxiao tidak begitu mengerti arti menjadi peri perak. Dia dengan tenang menatap peri yang berdiri di sampingnya seperti ayam kayu. Peri itu tiba-tiba tersadar dan mengangguk penuh semangat. Sepasang mata hijau zamrudnya dipenuhi dengan kekaguman saat dia menatap Shen Yanxiao. Peri perak muda, ya Tuhan, dia harus diam-diam membawa kembali kristal uji ini dan menyimpannya dalam koleksinya. Shen Yanxiao mengangkat bahunya, menempelkan jarinya yang tergigit ke bibirnya, dan berjalan ke samping. Bisakah kita mulai ujian berikutnya? Shen Yanxiao memandang peri yang bertanggung jawab atas pemilihan dan bertanya dengan tulus. Peri itu mengangguk perlahan dan menatap Shen Yanxiao seolah sedang melihat dinosaurus hidup. Shen Yanxiao kemudian menatap Mo Yu dan yang lainnya. Dia melihat ekspresi mereka yang berubah-ubah, jadi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengikuti proses seleksi dan berjalan menuju gubuk yang tampak menyedihkan itu. Bab 1292, Ujian Seleksi Pengawal Bulan Perak 9. Di dalam gudang kosong itu, hanya ada sebuah meja kayu kecil dan tempat pembakar dupa yang harumnya samar-samar. Aroma itu anggun dan harum. Saat memasuki hidungnya, aroma itu menghilangkan rasa lelahnya. Shen Yanxiao menyipitkan matanya saat melihat dekorasi aneh itu. Suara tetesan air bergema di telinganya.
Pemandangan di depan matanya langsung menjadi kabur. Malam itu, tak ada suara. Shen Yanxiao berdiri di jalan yang kosong dan memandangi gedung-gedung tinggi di kedua sisi jalan. Angin musim dingin bagai bilah tajam yang tanpa ampun mengikis setiap ons suhu di tubuhnya. Tubuhnya yang kurus kering terbungkus rapat dalam pakaiannya yang tipis, dan wajahnya menjadi pucat karena angin dingin. Rasa lapar menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak makan. Kota yang diselimuti kegelapan itu sunyi senyap. Dia berdiri di sana sendirian dan menatap jalan yang kosong. Anak kecil, kau cukup mampu. Jika kau tidak ingin mati kelaparan, aku akan memberimu kesempatan. Hidup atau matimu bergantung pada keberuntunganmu. Misimu berjalan cukup baik, tapi kamu membuang-buang waktu 10 menit. Berjuanglah. Adegan di depannya mirip dengan lampu jalan di jiwanya. Halaman demi halaman adegan berlalu dengan cepat, dan setiap adegan membuat Shen Yanxiao menggigil. Ini adalah kehidupan sebelumnya, seorang pengembara yang hampir mati kelaparan. Sampai dia dibawa kembali oleh organisasi, dia pikir dia akhirnya melihat harapan untuk hidup, tetapi dia menyadari bahwa ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Mencuri, membunuh, kematian. Ia berjuang untuk bertahan hidup di neraka, dan saat ia melihat rekan-rekannya mati satu persatu, tubuhnya basah oleh darah hangat. Ia menatap dingin ke arah target yang tergeletak di kakinya. Kamu pencuri. Kamu harus belajar cara mencuri nyawa orang. Ketika tangannya berlumuran darah, dia belajar mencuri segalanya. Uang, permata, nyawa manusia. Dia bukan lagi dewa pencuri nomor 1 dalam organisasi. Dia telah menjadi pedang tajam yang mencuri kehidupan. Namun, dia bersedia mengakui bahwa dia adalah seorang pencuri. Shen Yanxiao tersadar kembali sambil terkesiap. Dia masih berada di gubuk kecil dan hanya ada meja kayu serta pembakar dupa yang mengeluarkan gumpalan asap. Sialan, ini benar-benar ujian semacam ini. Membosankan sekali. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi menatap pembakar dupa. Dia berbalik dan berjalan keluar dari tenda. Ujian temperamen seseorang menggunakan wewangian aneh untuk membangkitkan kenangan yang paling tak tertahankan dalam jiwa mereka. Apakah mereka akan menyerah atau menghadapinya dengan tenang? Itulah hasil ujiannya. Shen Yanxiao keluar dari gudang. Matahari bersinar cerah dan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Di depannya, dia tidak bisa melihat gedung-gedung tinggi yang dibangun dengan beton bertulang. Hanya ada hamparan tanaman hijau. Shen Yanxiao tersenyum. Para elf itu pintar. Banyak ujian tambahan yang ditambahkan oleh pengawal bulan perak ditujukan untuk mengatasi polusi. Hanya dengan hati yang teguh mereka dapat menahan emosi negatif dari polusi semaksimal mungkin. Namun, semua ini tidak berarti bagi Shen Yanxiao. Dia sudah pernah mengalami neraka. Apalagi di dunia ini yang tidak bisa dia hadapi. Melihat peri yang berdiri di luar gudang, Shen Yanxiao bertanya seperti biasa, apakah aku sudah lewat? Peri itu menatap Shen Yanxiao dengan heran. Dia tahu apa itu ujian alam. Semua peri yang mengikuti ujian itu memasang ekspresi jelek saat mereka pergi. Namun, ekspresi Shen Yanxiao sangat tenang. Kamu sudah lulus. Bab 1293, Ujian Seleksi Pengawal Bulan Perak 10. Shen Yanxiao menjadi peri terakhir yang lulus uji temperamen. Berikutnya, ada 4 tes lagi. Metode penilaian kemauan dan penilaian temperamen pada dasarnya sama. Bagi Shen Yanxiao, jenis tes ini mudah saja. Dalam tes berikutnya, ia dengan mudah lulus. Namun, elf lainnya tidak sekuat Shen Yanxiao. Dalam ujian herbalisme terakhir, hanya Shen Yanxiao dan Anran yang tersisa. Para elf lainnya tersingkir melalui ujian kemauan dan pertarungan sesungguhnya. Ujian pengobatan herbal semudah mengangkat jari bagi Shen Yanxiao. Dia juga telah banyak berlatih di Menara Roh Murni selama periode ini dan dia telah maju ke tingkat herbalis hebat. Ujian itu dapat dikatakan sebagai ujian paling sederhana dari semua ujian, dan Shen Yanxiao serta Anran telah berhasil menyelesaikannya. Ini juga berarti mereka berdua memenuhi syarat untuk masuk Silver Moon Guard. Cek, aku merasa tindakanku sebelumnya bodoh. Jika aku tahu gadis kecil ini begitu biadab, aku tidak akan meminta pemukulan. Setelah Moyu melihat Shen Yanxiao berhasil melewati semua ujian, dia menyentuh luka di wajahnya dengan ekspresi pahit. Sepertinya aku benar-benar bisa melihatnya di kota Monsin di masa depan. Peri perak yang belum mencapai usia dewasa. Aku benar-benar ingin memberitahu Kapten Kepala sekarang juga. Mata Mo Feng mengandung sedikit kegembiraan.
Pengawal Silver Moon belum memilih satupun anggota baru selama beberapa bulan, namun saat ini mereka telah merekrut 2 sekaligus. Pada akhirnya, Kier merangkum periode pelatihan Shen Yanxiao dan An Ran. Dengan kendali, Kier secara alami memahami semuanya. Ini adalah lencana pengawal bulan perak. Yanxiao, kamu punya waktu sebulan untuk mempersiapkan diri. Sebulan kemudian, aku akan secara pribadi membawamu ke kota cahaya bulan. Mo Yu hampir tidak sabar untuk mengambil lencana baru Shen Yanxiao dari rekan yang bertanggung jawab dan menyerahkannya kepadanya sambil tersenyum. Tentu, Shen Yanxiao tersenyum dan mengambil lencana itu, matanya berkedip penuh harap. Monsin City, aku di sini. An Ran, aku juga harus mengucapkan selamat padamu. Kekuatanmu cukup bagus dan kau akan menjadi temanku di masa depan. Ketika anggota pengawal bulan perak yang bertanggung jawab atas pemilihan melihat Shen Yanxiao dikelilingi oleh 5 pemimpin tim mereka berlari ke An Ran untuk memberi selamat padanya. Tidak peduli apa yang dikatakan dunia luar tentang suku Monsin, setidaknya hal itu tidak memengaruhi mereka. Terima kasih. An Ran memegang lencana itu dengan gembira di tangannya. Kerja kerasnya selama setengah tahun akhirnya membuahkan hasil. Ujian seleksi untuk pengawal bulan perak telah resmi berakhir. Para elf yang tidak terpilih akan ditugaskan ke tempat lain dalam 1 atau 2 hari untuk menjaga para pengawal. Mo Yu dan yang lainnya berangkat atas kemauan mereka sendiri. Setelah memperoleh hasilnya, mereka segera bergegas kembali ke kota Monsin. Shen Yanxiao dan An Ran kembali ke asrama untuk mengemasi barang-barang mereka. Mereka punya waktu 1 bulan untuk persiapan dan setelah itu, mereka harus memasuki kota Monsin untuk mengambil tugas menjaga pohon kehidupan. Yanxiao, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Setelah lulus ujian, An Ran tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa gembiranya dia. Shen Yanxiao berkata, saya belum tahu. Kita akan membicarakannya nanti. Jika Anda tidak keberatan, saya menyambut Anda di kota Jadeite. Saya yakin para pemimpin akan menyukai Anda. An Ran dengan hangat mengundang Shen Yanxiao untuk mengunjungi suku Monsin. Shen Yanxiao tertawa kecil dan mengangguk. Bab 1294, Suku Cahaya Bulan 1. Pergi, mengapa tidak? Sekalipun An Ran tidak mengundangnya, dia akan pergi ke suku Monsin. Sebelumnya, dia masih mempertimbangkan identitas apa yang harus dia gunakan untuk pergi ke suku Monsin. Namun, sekarang setelah dia mendapat undangan An Ran, dia tidak perlu mencari alasan lagi. Shen Yanxiao bermaksud mengikuti undangan An Ran kembali ke suku Monsin. Sayangnya, sebelum dia bisa berbicara, Kier mengetuk pintu. Kier, An Ran menatap Kier dengan ekspresi yang rumit. Sikap Kier terhadapnya tidak baik pada awalnya, tetapi setelah Shen Yanxiao memasuki menara roh murni untuk berlatih dalam pengasingan, sikap Kier berubah drastis. Selama masa pelatihan, dia merawatnya dengan baik. Yanxiao, tetua Yue punya sesuatu untukmu. Setelah Kier mengangguk ke An Ran, dia langsung berkata ke Shen Yanxiao. Tentu, Shen Yanxiao baru ingat bahwa Yue Lao pernah berkata bahwa dia akan memberitahu dia lebih banyak tentang polusi begitu dia memasuki pengawal bulan perak. Kalau begitu, Yanxiao, lanjutkan saja. Ini alamatku di kota Jadeite. Datanglah jika kau punya waktu. An Ran sedang terburu-buru untuk mengirim berita itu kembali ke suku. Selain itu, dia tidak ingin membuang-buang waktu Shen Yanxiao, jadi dia dengan tegas memberikan alamatnya di kertas yang telah dia persiapkan sebelumnya. Saya pasti akan pergi, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Setelah berkata demikian, Shen Yanxiao dan Kier pergi. Penatua Yue duduk di kursi dan menatap Shen Yanxiao yang memasuki ruangan dengan senyum ramah. Selamat karena telah lulus ujian seleksi untuk pengawal bulan perak. Terima kasih, kata Shen Yanxiao. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Penatua Yue berdiri dan berkata. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Ini tentang polusi. Sebelumnya aku mengundangmu untuk bergabung dengan suku Cahaya Bulan dan menceritakan tentang dirimu kepada beberapa orang tua itu. Mereka selalu ingin bertemu denganmu, tetapi karena kamu sedang berlatih, mereka tidak punya kesempatan. Dan sekarang setelah kamu mengakhiri waktumu di sini, apakah kamu tertarik untuk bertemu dengan para elf lain di suku itu? Penatua Yue menatap Shen Yanxiao dan bertanya sambil tersenyum. Shen Yanxiao terkejut. Dia pikir Penatua Yue bermaksud berbicara dengannya tentang polusi.
Tenang saja, meskipun kepribadian mereka agak aneh, mereka bukan orang jahat. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Penatua Yue tidak memaksanya. Tidak, jika mereka bersedia, aku juga bersedia bertemu dengan mereka. Shen Yanxiao tersenyum. Penatua Yue memperlakukannya dengan baik, menerima anak kecil yang tidak diketahui asal-usulnya ini ke dalam keluarga mereka. Sebelumnya, Shen Yanxiao telah mendengar beberapa rumor tentang suku cahaya bulan dari Anran. Dia sangat penasaran dengan suku elf yang dikabarkan sebagai suku pahlawan ini. Jika suku Monsin adalah suku dengan peringkat tertinggi di puncaknya, maka suku Moonlight adalah suku dengan peringkat tertinggi. Bahkan suku Monsin pada puncak kejayaannya tidak dapat dibandingkan dengan suku Moonlight. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, jumlah elf di suku cahaya bulan semakin berkurang dan hanya menyisakan 1 digit saja. Terlebih lagi, mereka yang selamat adalah para elf yang lebih tua. Jika ini terus berlanjut, suku cahaya bulan akan punah. Jika bukan karena suku cahaya bulan, Shen Yanxiao ingin tetap menjadi anggota suku cahaya bulan. Dia hanya ingin melestarikan suku yang sedang merosot ini. Baiklah, aku akan membawamu ke sana nanti. Para leluhur dan periku akan menyampaikan berita itu. Aku yakin banyak dari mereka akan sangat senang. Penatua Yue tersenyum sangat senang. Bab 1295, Suku Cahaya Bulan 2. Suku Moonlight berlokasi di kota tingkat hitam yang disebut Wind City. Suku Monsin pernah tinggal di kota itu. Shen Yanxiao bukan orang asing di kota angin. Dulu, saat dia menyelinap keluar, dia sesekali berkeliaran di sini. Awalnya, Penatua Yue ingin membawa Shen Yanxiao ke suku cahaya bulan secara pribadi. Namun, sesuatu telah terjadi di kamp pelatihan lanjutan dan Penatua Yue tidak dapat membebaskan dirinya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, ia hanya dapat memberitahu Shen Yanxiao alamat suku cahaya bulan dan memintanya untuk pergi ke sana terlebih dahulu sementara ia akan kembali ke sana nanti. Shen Yanxiao menemukan sebuah rumah besar sederhana dan elegan di daerah tenggara kota angin sesuai alamatnya. Daripada menyebutnya rumah besar, akan lebih tepat jika menyebutnya sebagai hamparan karpet hijau yang ditutupi oleh pohon-pohon besar. Semua rumah terbuat dari pohon, dan atapnya terhubung langsung dengan cabang-cabang pohon yang jatuh ke tanah. Daun-daun yang lebat telah menjadi tempat berteduh yang sangat besar yang menutupi rumah-rumah suku cahaya bulan. Di dunia elf, setiap suku bergantung pada pohon besar sebagai fondasi mereka. Pohon ini akan ditanam oleh pemimpin pertama suku tersebut saat suku tersebut pertama kali dibangun. Seiring berkembangnya suku tersebut, pohon tersebut akan tumbuh dari hari ke hari, dan akhirnya menjadi rumah bagi para elf di suku tersebut. Ada pohon kosong di dekat suku cahaya bulan. Ada rumput hijau di bawah pohon, tetapi tidak ada satupun rumah yang terlihat. Jarang sekali terlihat pohon yang tidak berpenghuni. Tampaknya para peri telah meninggalkan mereka. Shen Yanxiao berdiri di depan pintu masuk dan mempertimbangkan apakah dia harus mengetuk pintu. Para elf yang lewat memperhatikan Shen Yanxiao dan mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Ini adalah wilayah suku cahaya bulan, dan hampir semua elf tahu bahwa suku pahlawan ini adalah tempat yang dihormati banyak elf. Dahulu kala, banyak elf yang datang karena ketenaran dan menunggu pahlawan mereka muncul di depan pintu masuk suku cahaya bulan. Para peri yang lewat merasa penasaran peri suku cahaya bulan yang mana yang sedang ditunggu oleh peri kecil ini. Harus diketahui bahwa suku cahaya bulan masih mampu mempertahankan status yang begitu mulia. Pertama, itu karena pencapaian pertempuran yang terkumpul dalam sejarah dan kedua, tidak ada satupun elf di suku cahaya bulan yang tidak dikenal oleh Luo-Luo. Penatua Yue, yang dulunya adalah seorang penatua di kota Monsin dan saat ini bertanggung jawab atas kamp pelatihan lanjutan, adalah salah satunya. Namun, para elf lainnya tidak kalah terkenalnya dari Penatua Yue. Dapat dikatakan bahwa meskipun jumlah elf di suku cahaya bulan sedikit, mereka semua berada di puncak suatu bidang tertentu. Oleh karena itu, meskipun jumlah elf di suku cahaya bulan sangat sedikit, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan satu pun hal buruk tentang mereka. Reputasi tertinggi terletak pada pembentukan kekuatan. Anak kecil, mengapa kamu berdiri di sini? Hari sudah mulai gelap, mengapa kamu belum pulang? Tepat saat Shen Yanxiao hendak mengetuk pintu, sebuah suara tua terdengar dari belakangnya. Shen Yanxiao menoleh dan melihat seorang peri tua berjubah biru panjang berdiri di belakangnya. Rambut peraknya yang panjang diikat dengan pita biru.
Sen Yanxiao melihat lencana suku cahaya bulan yang familiar di dada lelaki tua itu. Ketika Sen Yanxiao mengamati lelaki tua itu, dia juga mengamati wanita itu. Lelaki tua itu awalnya mengira bahwa gadis itu adalah seorang anak kecil yang datang ke sini untuk melihat-lihat. Tanpa diduga, ia menemukan bahwa lencana sukunya ada di dada anak kecil ini. Keterkejutan langsung muncul di mata lelaki tua itu. "Kamu, Yan Xiao?" tanya lelaki tua itu.